Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Aziza Rananda Sudirman dari kelas 04 TPLP 001 dengan NIM 2110114.014. Saya akan menjelaskan laporan praktikum jaringan komputer pertemuan ke-12. Yang pertama ada instalasi server. Langkah pertama, buka VVS lalu nyalakan VM yang sudah dibuat untuk melanjutkan instalasi server. Buka putih untuk mengakses VPS gunakan IPv4 pada VM, lalu open untuk masuk ke dalam VM. Masukkan username dan password pada putih untuk masuk ke dalam server Ubuntu yang sudah dibuat. Update repository gunakan perintah sudo apt install update. Yang kelima, install Apache Web Server, sudo apt install Apache 2y yang berfungsi membuat koneksi antara server dan browser milik visitor website, Facebook, Google Forms, Safari, dan lainnya. Cek apakah Apache Web Server sudah berhasil terinstall. Untuk menginstal aplikasi lain terlebih dahulu, lalu install Download Manager dan Text Editor, sudah apt install widget nano.y. Sebelum menginstal, alangkah baiknya untuk update repository. Setelah mengupdate repository, bisa langsung menginstal MariaDB. Cek apakah MariaDB sudah terinstall. Setting password MariaDB. Jika ingin mengganti passwordnya, ketik Y. Jika tidak mengubah, ketik N. Untuk remove anonymous, ketik Y saja karena ketik N nanti semua orang dapat masuk ke dalam MariaDB. Untuk bagian disallow root, ketikan Y agar root login tidak diizinkan merenggot ke dalam MariaDB. Ketik Y pada bagian ini untuk menghapus teks tes database dan akses supaya tidak ada tes dalam pembuatan. Ketik saja Y untuk mereload table sekarang. Untuk mengetahui apakah MariaDB berhasil dibuat, coba untuk login MySQL dan masukkan password yang sudah dibuat. Install PHP Package untuk menginstal WordPress dan Moodle. Update repository, install kembali PHP Package-nya, cek PHP version PHP-nya, buat file info PHP, lalu masukkan kode PHP jika sudah Ctrl S, lalu Ctrl X untuk menyimpan dan keluar. Lalu buka browser, ketikkan IP address untuk mengecek apakah sudah berhasil. Update repository terlebih dahulu, lalu install phpMyAdmin. Lalu akan ada pilihan Apache menggunakan spasi lalu klik Enter untuk melanjutkan. Pada tahap ini diminta untuk mengkonfigurasi database untuk phpMyAdmin menggunakan dbconfig. Pilih saja Y untuk melanjutkan. Lalu buat password untuk phpMyAdmin. Masukkan kembali password. Cek apakah phpMyAdmin berhasil terinstall. Jika berhasil, maka tampilannya akan masuk ke dalam menu phpMyAdmin. Sebelum menginstal update repository terlebih dahulu, tambahkan repository ke dalam source list, tambahkan repository, tambahkan key dalam repository, update repository terlebih dahulu, install webmin, cek kembali apakah webmin sudah berhasil diinstal, tes akses webmin menggunakan username dan password VM. Tampilan menu web ini seperti ini. Chartboard merupakan software untuk menginstal sertifikasi SSL. Untuk menginstalnya, sudo apt install. Aplikasi tambahan untuk mendukung operasional. Lalu aktifkan firewall. Cek firewall. Setting time zone sesuai lokasi yang ditinggali seperti ini. Cek apakah sudah selesai dengan lokasi yang dimasukkan. Yang kedua yaitu install WordPress pada VPS. Yang pertama buka Cloudflare, lalu pilih domain yang sudah kita buat, lalu pilih DNS record untuk mempointing domain dalam IP address, tambahkan record yang ingin dipointing dengan klik add record, isikan nama menjadi WordPress dan IP address sesuai dengan VM, lalu cek apa aja domain yang udah terpointing dengan menggunakan DNS check atau sejenisnya. Masuk ke folder HTML dengan perintah seperti ini. Download file install WordPress. Lalu unzip atau ekstrak. Untuk permission folder menjadi agar dapat dibaca dan ditulis seperti ini. Masuk ke dalam webmin. Pilih server. Apache Web Server untuk membuat virtual host.
Buat virtual host untuk port HTTP 80 ke dalam folder WordPress. Buat virtual host untuk port HTTP 443 ke dalam folder WordPress. Lalu akan tampil seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya install sertifikasi SSL. Kedua, untuk membuat semua request dapat terlindungi HTTPS, cek sertifikasi SSL-nya, buat database WordPress pada MariaDB. Tambahkan user dengan mengklik add user akun, buat user akun dan password, lalu login. Jika sudah seperti ini, MariaDB-nya sudah berhasil untuk database WordPress. Buka WordPress menggunakan domain WordPress. Klik Ayo, masukkan data seperti database MariaDB, lalu klik menjalankan pemasangan, buat judul, jika sudah berhasil, yang diinstal masuk ke dalam WordPress. Login menggunakan username dan email dan password, dan tampilannya seperti ini. Kesimpulannya dari materi membuat web server dan instalasi WordPress adalah sebagai berikut. Selama proses instalasi WordPress, pastikan untuk mengikuti praktik keamanan terbaik, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, mengatur izin file dan directory dengan benar. Membuat web server dan menginstal WordPress adalah langkah penting dalam membangun dan mengelola situs web. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.